Shalom Tiberias, ada sukacita, amin. Ya percaya boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan juga setiap Bapak Saudara yang telah tersambung melalui live streaming. Kita percaya sebagaimana kita boleh ada sampai hari ini, semuanya karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Dan mari bersama-sama kita mau datang kembali kepada Tuhan, dan kita percaya di sore hari ini Tuhan memberkati setiap kita. Sama-sama kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur saat yang indah di sore hari ini kembali kami berkumpul, bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai hari ini, sungguh bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, namun kami percaya semua karena kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat nafas, buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan di sore hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, dan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Selalu kami berdoa bagi gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama keluarga besar, senantiasa dalam berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Urapan, kuasa, kemuliaan Tuhan senantiasa Tuhan curahkan bagi gembala sidang kami yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah kami, kami mau serahkan hati dan pikiran kami untuk kembali datang menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati percaya kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan syukur bagi Tuhan. Tuhan kau baik bagi setiap kami. Tuhan kau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami sembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku
dengan segenap hati bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu. Di sini ku percayakan, oh Tuhan, ada bagi tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab oh tak usah ku bimbang. Perkasa Tuhan, segala perbuatanmu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Di hidupku, mari gereja Tiberias katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sambil kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Boleh lebih lagi, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Terima kasih. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama-sama gereja Tiberias, kita mau nyembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabat kami Tuhan, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami percaya Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama-sama kita mau nyatakan, ku sembah Kau Allahku Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Walau lewati lembah, kami percaya kami tak akan ditinggalkan Tuhan. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku. Yang percaya kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
Kami percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber kekuatan, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami, pada sore hari ini kami percaya Tuhan sanggup menyatakan kemenangan bagi setiap kehidupan kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Selamat sore, Shalom Tiberias. Sore hari yang indah ini, sama-sama kita datang memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Come on. Sudah capek? Belum, amin? Masih kuat memuji nama Tuhan, amin? Karena kita akan terbang bersama dengan Tuhan Yesus menghadapi persoalan, karena kita punya Allah yang luar biasa.
kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Lebih sungguh lagi ya. Ku kan tetap bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan aman di dalam-Mu. Ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu, Tuhan. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita? Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada sore hari yang indah ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita boleh saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Melibatkan Tuhan terhadap situasi yang tidak bisa kita atur sendiri atau tidak bisa kita hadapi sendiri, dan yang kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, namun kita percaya padanya. Berserah bukanlah menyerah, tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan. Berserah bukanlah pasrah tanpa berbuat apa-apa, tetapi percaya sepenuhnya akan pertolongan janji Tuhan, sehingga memampukan kita untuk tetap melangkah dan bertindak dalam iman, dan kemudian selalu berjalan dalam ketaatan. Seseorang yang taat akan Allah akan selalu hidup dalam kebenaran, sebab ketaatan yang sejati adalah tindakan iman percaya kepada firman Tuhan dan menjadi serupa seperti Kristus atau segambar seperti Kristus. Dan lawanlah kekhawatiran. Kekhawatiran dapat terjadi ketika kita kurang percaya. Oleh karena itu hiduplah dalam firman Tuhan serta ingat akan pertolongannya selalu, dan bersyukurlah karena kita berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada sore hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Memahami Kedaulatan Allah pada Masa Sukar atau Masa Krisis. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, bebas dari segala kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, memahami kedaulatan Allah pada masa sukar. Apa yang harus kita lakukan untuk memahami kedaulatan Allah pada masa sukar? 1. Jangan lupakan pertolongan Allah di masa lalu. Mazmur 46 ayat 2. Di tengah-tengah kesukaran atau krisis yang kita hadapi, jangan pernah lupa bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu.
dan tetap percaya Tuhan Yesus akan tetap mengulurkan tangannya bagi setiap kita. Firman Tuhan selalu mengingatkan agar kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Apa yang telah Tuhan Yesus berikan, kita tidak boleh lupa. Bagaimana Tuhan Yesus berkali-kali telah meluputkan dan melindungi kita dari berbagai permasalahan dalam hidup kita. Tuhan telah melakukannya bagi kita di masa lalu. Begitu juga Tuhan yang sama yang akan menolong kita sekarang dan juga di masa depan. 2. Jangan panik dalam mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Markus 4 ayat 39 sampai dengan 40. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kasih adalah jati diri kita. Di tengah krisis yang kita hadapi, jangan panik. Sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tetap menjaga kita. Tetapi kita juga harus menjaga kasih kita kepada Tuhan Yesus dan sesama. Tunjukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang melanda. Dan kita tidak perlu panik, sebab kita percaya Tuhan Yesus beserta kita. 3. Jangan remehkan firman Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat 16 sampai dengan 20. Jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, baik itu berupa pengajaran, peringatan, atau doa. Saat kita mendalami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, ingat, ada pribadi agung dan mulia yang menyertai kita. Jangan sepelekan firman Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan suaranya. Semua yang kita lakukan biarlah sesuai dengan yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada sore hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapa, kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap
dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kalau tidak keberatan, sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, ini yang kami mau ya Tuhan. Ini yang kami mau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari sambut firman Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan segenap hati kita boleh katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari sambil angkat tanganmu kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ini kami ya Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus,
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kami mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Lebih sungguh lagi. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Nama kami mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur untuk hari yang indah, hari yang baik yang selalu berikan kepada kami anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia cabang cabang Bekasi Town Square. Hampir aja Kelapa Gading Nias Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan kita sudah di akhir bulan September. Tidak terasa bulan ini minggunya ada 5. Oh Pak Pendeta, kalau minggunya ada 5, wow perjuangan berat ini. Gajiannya lama ya kan. Ya makanya kemarin saya ada urusan lah sama istri ke daerah BSD pagi-pagi jam 9. Dari Cibubur udah macet Bapak Ibu, udah macet pagi-pagi jam 9. Ya istri saya tanya, ini kenapa macet ya Bang ya? Oh baru gajian ya kan, baru gajian. Jadi semua hura-hura ya kan, foya-foya. Ya udah. Tapi masuk minggu ketiga, minggu keempat balik lagi Indomie seleraku ya kan. Masuk lagi Indomie seleraku. Udah minggu terakhir sayur asem. Itu setiap minggu, 1 minggu itu bisa dipanasin lagi. Saya rasa melinjau ngambang ya. Itu dia. Ya, jadi tapi saya percaya jemaat Tiberias Betos semuanya jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya atau judulnya pada hari ini. Judulnya atau temanya adalah di mana ada iman, di situ ada ruang untuk mujizat.
Oke, di mana ada iman, di situ ada ruang untuk mujizat. Ya, kita pelajari dari Matius 17, 19 sampai 20. Matius 17, 19 sampai 20. Ya, silakan Pak. Matius 17 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Oke. Slide selanjutnya. Ayat ini menunjukkan bahwa iman yang kecil dapat menghasilkan mujizat yang besar. Dengan iman, kita memiliki kemampuan untuk melihat perubahan yang luar biasa dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Matius 17 ayat 19 sampai 20, ya, yang dimana ini perikopnya berjudul seorang anak muda yang kena sakit ayan. Yesus bertemu dengan anak muda ini, dan Yesus perintahkan murid-muridnya untuk menyembuhkan anak yang sakit ayan ini. Tetapi dalam prakteknya Bapak Ibu, murid-muridnya tidak bisa melakukan mujizat. Ya, dan akhirnya murid-muridnya tanya sama Tuhan Yesus. Mereka tanya, "Kenapa kami tidak bisa mengusir setan ini?" Nah, ada jawaban Tuhan Yesus yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada murid-murid Yesus, ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? "Karena kamu kurang percaya, sebab itu aku berkata kepadamu, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana." Jadi masalah yang terjadi di murid-murid Yesus, mereka tidak bisa menyembuhkan anak yang kena ayan dan mengusir setan karena mereka kurang percaya. Ya, ini yang menjadi PR bagi Bapak Ibu dan saya. Kita sedang menghadapi akhir zaman, masa sulit, masa sukar. Ya, ada banyak orang Kristen yang mengatakan, "Pak Pendeta, bagaimana pertolongan Tuhan kok belum ada?" Bagi saya Bapak Ibu, bukan pertolongan Tuhan itu tidak ada. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah apa? Di bagian kitanya, ini kita mau percaya atau tidak? Ya, ini kan yang Tuhan tegur juga kepada murid-muridnya. 3,5 tahun mereka pelayanan bersama Tuhan. Ya, pagi, siang, sore bersama dengan Tuhan. Ya, mereka melihat Tuhan melakukan mujizat, dan mereka juga dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Tetapi ketika seorang anak yang kena ayan, Tuhan mau murid-muridnya mempraktekkan kuasa itu tidak terjadi. Ya, nah makanya hari ini saya ingin katakan, kalau hidup kita tidak ada iman, tidak ada ruang mujizat dalam hidup kita. Tetapi waktu kita ada iman, Tuhan pastikan ada ruang mujizat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Walaupun mungkin iman kita nggak sebesar-besar banget, ya Tuhan memberikan contoh yang sangat simple, sangat sederhana bagi kita. Ya, itu apa? Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Ya, jadi Tuhan tahu bahwa untuk menjadi percaya itu tidak gampang. Tuhan tahu, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib itu tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan suatu kabar baik bagi Bapak Ibu dan saya. Imanmu mungkin nggak sebesar yang lain, tetapi engkau cukup punya iman biji sesawi, sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Ya, coba lihat Bapak Ibu orang-orang yang dipakai di Alkitab. Ya, Yusuf, ya, dia punya iman, 13 tahun di penjara, akhirnya dia tinggal di istana bersama Firaun. Daud yang kita tidak pernah lupa akan ceritanya, seorang anak muda yang berani menghadapi Goliat. Ya, dia tidak takut menghadapi ancaman Goliat. Dia datang dengan 5 batu, dengan 1 ketapel. Ya kan, Goliat datang dengan peralatan perangnya. Saul tanya sama Goliat, sama Daud, "Bagaimana kamu menghadapi menghadapi Goliat?" Daud dengan lantangnya dia mengatakan apa? "Bersama Tuhan semesta alam, aku akan mengalahkan dia." Ya, secara fisik Daud kalah. Secara peralatan perang Daud kalah. Tetapi yang tidak ada di dalam hidupnya Goliat adalah apa? Goliat tidak punya iman yang besar seperti Daud. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, akhir zaman ini akan bisa kita lewati kalau Bapak Ibu dan saya punya iman. Ya, percayalah sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang kurang percaya. Karena orang yang kurang percaya tidak mendapatkan apa-apa. Mohon maaf, Alkitab yang katakan. Tapi Alkitab juga memberikan kabar baik bagi Bapak Ibu dan saya. Walaupun imanmu sebesar biji sesawi,
Kau bisa memindahkan gunung. Gunung konteksnya berbicara masalah. Kau bisa menggeser masalah dalam hidupmu. Kau bisa melihat penyakitmu sembuh. Kau bisa melihat keuanganmu dipulihkan. Kau bisa melihat suamimu bertobat. Kau bisa melihat istrimu bertobat. Kau bisa melihat anakmu bertobat. Selama ada iman, itu cukup di hadapan Tuhan. Tuhan tidak minta uang, Tuhan tidak minta mobilmu, Tuhan tidak minta jabatan. Karena nanti, ketika nanti Yesus datang kedua kali, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Adakah iman kujumpai di bumi? Ya, Tuhan tidak tanya mobilmu mereknya apa, Tuhan tidak tanya investasimu berapa, Tuhan tidak tanya tabunganmu di BCA berapa, tidak. Tapi Tuhan tanya kepada kita anak-anak Tuhan, adakah iman kujumpai di bumi? Ya, kenapa Tuhan katakan begitu? Karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dunia chaos, dunia menghadapi masa sukar, deru perang, keadaan tidak baik. Tapi hanya anak-anak Tuhan yang berdiri teguh di dalam iman, orang-orang itulah yang akan melihat mujizat dalam hidupnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana iman kita dapat menciptakan ruang, ya, ruang mujizat dalam hidup kita. Ya, belajar dari Alkitab, bagaimana iman kita dapat menciptakan ruang mujizat dalam hidup kita. Ya, iman yang bagaimana yang bisa menciptakan ruang mujizat? Yang pertama adalah iman yang menyadari kuasa Tuhan. Oke, iman yang menyadari kuasa Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dari Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Silakan, Pak. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oke, keterangannya apa? Iman yang benar adalah menyadari, ya, bahwa Tuhan mampu melakukan jauh lebih dari apa yang kita minta. Paulus datang kepada jemaat di Efesus. Ya, jemaat Efesus dengan berbagai macam tantangan kehidupan mereka. Ada satu nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat di Efesus. Paulus mengatakan apa? Kalau kamu berdoa, kalau kamu berharap sama Tuhan, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, yang membuat Bapak Ibu dan saya ragu, ya adalah apa? Karena kita tidak melihat Tuhan, Bapak Ibu. Sederhana saja. Kenapa kalau kita punya rekan bisnis yang jabatannya tinggi, kita percaya sama dia? Kenapa kalau kita punya rekan bisnis, dia pegang jabatan di pemerintahan, terus kita taruh fotonya di tempat usaha kita? Saya pernah datang ke satu restoran, dipasanglah foto seorang yang punya jabatan tinggi. Ya, saya tanya sama sama yang jaga kasirnya, itu foto siapa? Oh, ini punya jabatan tinggi, Pak. Masih ada orangnya, udah mati, Pak, katanya begitu. Udah mati, Bapak Ibu, tapi fotonya masih dipasang. Iya kan? Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita selalu membangga-banggakan, oh saya kenal dia, saya kenal orang itu. Terus dengan bangganya kita foto dengan dia, terus dengan bangganya kita foto dengan orang-orang itu, dan seakan-akan hidup kita, dia jamin hidup kita. Tidak, Bapak Ibu. Ya kan, kalau Tuhan mengatakan bahwa dia sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Kenapa? Karena dia memang Tuhan yang sanggup melakukan apa saja. Ya, Bapak Ibu baca Alkitab, adakah di Alkitab mengatakan Tuhan susah melakukan mujizat? Apakah Tuhan sulit melakukan mujizat? Tidak. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu, dari mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ketika kita baca Alkitab, di situ terang benderang kita melihat kuasa Tuhan itu dahsyat daripada rencana apa yang manusia pikirkan. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengerti ini, bahwa Tuhan di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Ketika engkau lagi sedih, ketika engkau lagi capek, ketika engkau lagi sakit, ketika engkau lagi terpuruk, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apalagi punya pikiran negatif terhadap Tuhan. Ya, karena Tuhan bekerja, ya, terhadap proses. Tuhan bekerja tidak bisa dipaksa dengan keinginan kita. Tuhan cepet dong kasih jawaban. Kalau nggak saya mati, Tuhan cepet dong kasih jawaban. Kalau nggak saya berantakan. Ya kan, tuh apapun keadaan kita, sesukar apapun, sehancur apapun hidup kita, Tuhan tetap pegang kendali hidup kita. Ya, jangan takut dengan berbagai macam intimidasi yang iblis katakan. Wah, mana Tuhanmu nggak nolong, mana Tuhanmu nggak pulihkan. Lihat tuh suamimu masih ngaco juga hidupnya. Lihat tuh anakmu masih ngaco juga hidupnya. Saya ingin katakan, Tuhan itu bekerja di belakang layar.
Tidak kelihatan pribadinya, tetapi bukti mujizatnya itu nyata dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, kita hari ini bisa menikmati berkat Tuhan. Itu kan karena doa-doa yang kita panjatkan sama Tuhan. Ya kan, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ke gereja, Bapak Ibu bisa naik mobil bagus. Pulang gereja, masih bisa makan di mall. Ya, rumah, Pak, puji Tuhan Pak, rumah sudah beres habis direnovasi. Emang uangnya datangnya dari mana kalau bukan datangnya dari Tuhan? Ya kan Pak, puji Tuhan Pak, anak kemarin sekolah di UPH Pak, puji Tuhan Pak, bisa bayar uang kuliahnya. Emang uang kuliahnya datangnya dari mana kalau bukan datangnya dari Tuhan? Ya Pak, puji Tuhan Pak, ya suami, tadi ada satu jemaat di SCBD, orang Papua Bapak Ibu. Dialah orang Papua pertama yang naik eselon 2 di kementerian dia bekerja. Ya, tahun ini Januari dia naik eselon 3 dilantik dan dapat promosi yang sangat cepat. Akhirnya besok hari Kamis di pemerintahan dia tempat kerja, di kementerian dia kerja, hari Kamis besok dia diangkat eselon 2. Dan putra Papua pertama di kementerian itu Jemaat Tiberias. Ya kan? Sampai beres doa dia cium tangan saya, Bapak Ibu. Anak soleh, Bapak Ibu, cium tangan Bapak Ibu. Seharusnya kita yang cium tangan dia yang cium tangan kita. Saya jadi nggak enak. Saya bilang, Papa jangan cium tangan Pak, udah Pak tenang aja Pak. Iya kan, dia katakan, saya nggak pernah berpikir Pak tahun ini 2 kali naik jabatan. Jauh dari apa yang dia pikirkan, jauh dari apa yang dia rencanakan. Dan ini benar-benar mujizat. Dan dia katakan kalau bukan Tuhan, kuasa Tuhan yang besar Pak, saya nggak bisa. Ya, makanya tadi dia lagi doa, dia nangis-nangisnya. Nangis bukan karena beban berat, tapi terharu. Januari dia diangkat eselon 3, besok Kamis dia diangkat eselon 2. Ada percepatan naik jabatan yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada orang itu. Jemaat apa? Jemaat Tiberias orang Papua. Kenapa? Sederhana, karena Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya makanya kalau beriman jangan cetek-cetek, jangan kecil-kecil. Aduh mau beriman takut, nggak usah takut. Ya beriman aja, beriman itu gratis. Ya kan, punya pengharapan itu gratis. Ya aduh Pak Pendeta, saya mau anak saya nanti punya masa depan yang diberkati, sekolahnya di UI. Menurut Pak Pendeta sanggup nggak? Nggak usah dibilang sanggup atau enggak, beriman aja. Ya kan, bagaimana caranya nanti Tuhan yang atur indah. Kayak tadi saya banyak doain jemaat-jemaat yang mau masuk CPNS. Ya kan Pak, puji Tuhan sudah diterima Pak. Nanti untuk tes-tes selanjutnya sampai nanti akhirnya Pak Pendeta tolong doain ya. Pasti kita dukung doa. Yang penting kamu punya iman, percaya kuasa Tuhan besar untuk menolong kamu. Jangan pesimis. Ya Pak Pendeta, orang tua saya kan di Siantar cuma jual sembako. Tak mungkin aku punya pengharapan bisa kerja di Sudirman dengan gedung-gedung yang tinggi. Bapak Ibu boleh cek orang-orang yang di Sudirman yang udah 50, 40, udah 3 tahun lagi masa-masa pensiun. Tanya mereka kampungnya di mana? Ya ada yang di Siantar, ada yang di Baligi, ada yang di Tarutung, ada yang di Lampung, ada yang di Palembang. Kalau mereka tanya, wah Bapak Pendeta tahun 70 kami ke Jakarta, tidak pernah bermimpi kalau sekarang bisa kerja di gedung-gedung yang tinggi di daerah Sudirman, Sarina, Tamrin dan tempat-tempat yang bagus. Ya, saya tanya kenapa kok Bapak bisa ada di tempat ini? Ya karena saya percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang saya doakan dan pikirkan. Dari kampung dulu naik Tampomas, saya cuma berpikir ya yang penting dapat kerjaan deh. Tuhan kasih bisa dapat beasiswa, Tuhan kasih bisa sekolah tinggi, Tuhan kasih bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Ada satu jemaat ya yang sekarang udah pensiun, tapi dia pernah megang bank A, bank B, bank C, ya kan, bank-bank yang bagus. Dia bilang sama saya tuh, Bapak, dulu waktu saya kuliah Pak, saya miskin Pak. Ya, saya lulus, saya nggak punya pengharapan, saya nggak pernah berpikir saya bisa sekolah di Amerika. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan kuasamu besar. Nggak tahu bagaimana itu kampus buka, ada informasi, ada beasiswa ke Amerika, saya daftar. Pak, orang tua saya miskin di kampung Pak. Saya pun bisa sekolah di Jakarta, ini semua karena anugerah Tuhan.
Dan akhirnya si anak kampung yang orang tuanya miskin ini, aku bisa kuliah di Amerika. Mau ngomong apa? Siapa yang buat itu? Bukan karena hebat dan kuat gagah dia, karena kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Saya ingin merubah pemikiran pola pikir Bapak Ibu dari blok-blok yang sudah terjadi puluhan tahun. Tidak mungkin, tidak bisa. Ya karena kita nggak punya modal, kita nggak punya apa, kita dari orang keluarga yang miskin, kita bukan dari keluarga yang kaya. Apapun itu alasan, stop untuk mengatakan kelemahan kita. Perkatakan kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya, kita terbatas Bapak Ibu, saya tahu. Saya pun sebagai pendeta terbatas. Ya, saya punya anak mau 2. Ya, sekitar bulan Februari mau lahiran. Ya, anak saya tahun depan udah SD. Mau kuliah di mana saya juga kagak tahu. Ya kan, tapi saya percaya kalau selama kita ngajarin anak untuk hidup takut akan Tuhan, ya, saya percaya kalau Yusuf aja dibela Tuhan, Abraham saja dibela Tuhan, Daniel saja dibela Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego dibela Tuhan, masa anak saya tidak dibela Tuhan? Ya, makanya saya bilang, Resen, sekolah benar ya? Iya papi. Udah besar mau jadi apa? Jadi pendeta kayak papi, mantap. Jadilah pendeta yang lebih besar dari papi, bukan perutnya yang besar. Ya, jangan nanti kau lebih besar perutnya dari papi. Nggak boleh, kau nggak boleh gendut-gendut, harus langsing, harus six pack, ya, harus six pack. Tapi pelayananmu nanti lebih besar dari papi. Kenapa? Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ya makanya setiap doa pagi katakan, Tuhan, aku punya pengharapan kepadamu. Ya, aku percaya kuasa Tuhan besar. Aku berdoa, aku punya planning. Tapi apa yang Tuhan berikan jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang kudoakan dan apa yang kupikirkan. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Jadi iman yang apa? Yang membuat ruang mujizat adalah iman yang menyadari kuasa Tuhan. Ya, makanya nanti pulang tersenyum, tertawa. Jangan lagi datang muka cemberut, ya kan? Ya, aduh Tuhan, hidup memang berat, takdir memang kejam. Nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Nggak ada. Pulang tersenyum, pulang tertawa. Ya, kalau enggak sama jemaat pas pulang tos-tosan. Tos-tosan apa? Kuasa Tuhan lebih besar. Lae, jangan cemberut lagi, kuasa Tuhan lebih besar. Inang bau, jangan cemberut lagi, kuasa Tuhan lebih besar. Ya kan? Koko, kuasa Tuhan lebih besar. Nggak usah ragu untuk daganganmu. Cece, percaya bahwa nanti kau kuliah bisa di dalam maupun di luar negeri. Percaya mujizat terjadi. Amin, Pak Pendeta. Ya udah, pulang cari lapo, cari solaria, ya cari makan, bersukacitalah bersama keluarga. Ya, bukan karena kita hebat. Kenapa? Kita bersukacita karena kuasa Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Yuk kita masuk yang poin yang kedua. Iman yang memberikan ruang mujizat. Iman yang seperti apa? Yang kedua adalah iman dalam masa sulit. Oke, iman dalam masa sulit. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Silakan Pak. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, keterangannya apa? Ketika kita menghadapi tantangan, iman kita diuji. Oke, masa sulit inilah Tuhan seringkali melakukan mujizat yang paling besar. Jadi, kalau kita melihat masa sukar, masa sulit, ya Bapak Ibu dan saya, kita sedang ada dalam kehidupan akhir zaman. Alkitab sudah nubuatkan itu. Jadi kita nggak bisa lari dari nubuatan-nubuatan yang Alkitab katakan tentang masa depan dunia ini. Ya, kitab Wahyu berbicara tentang apa? Tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kitab Wahyu banyak menceritakan tentang apa? Apa kerajaan 1000 tahun. Kitab Wahyu berbicara tentang antikris nanti 7 tahun berkuasa. Ya kan? Wahyu, kitab Wahyu, dia Wahyu 6 ayat 6. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jerat sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Itu juga berbicara tentang krisis ekonomi. Ya, kehidupan yang sulit. Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, jangan ada masa sukar, masa sulit, tidak bisa. Tetapi dengan iman, ya saya katakan, pondasi kekristenan kita adalah iman. Gedung ini dibuat dengan sangat luar biasa. Ibu Gembala panggil arsitek yang terkenal, arsitek yang memang paten di bidangnya. Gedung ini tahan gempa. Karena apa? Karena pondasi gedung ini sangat kuat.
Ya kan? Tetapi kehidupan orang Kristen fondasinya adalah apa? Iman. Makanya perhatikan iman kita masing-masing. Jangan cuek terhadap iman. Kegiatan rohani sangat membosankan. Ya, ada banyak kesaksian jemaat-jemaat yang datang beribadah, ya datang persekutuan doa, terima tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak. Ya, ketika mereka pulang dari gereja, iman mereka dibangkitkan, gak tahu bagaimana sampai di rumah, ada mujizat terjadi. Ya kan? Jadi saya ingin katakan masa sulit tidak bisa kita katakan Tuhan ambil masa sulit itu. Masa sulit adalah caranya Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk menyeleksi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dan ada juga anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Sungguh-sungguhlah cari Tuhan Bapak Ibu. Karena ini sudah akhir zaman. Cari Tuhan selalu. Ya, jangan kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi kita yang akhirnya membuat Bapak Ibu dan saya jauh dari Tuhan. Apalagi sebentar lagi Natal. Ini banyak nih Kristen-Kristen pohon Natal akhirnya keluar lagi kan? Iya, pohon Natal akan keluar. Orang Kristen juga banyak yang keluar. Nanti pohon Natal masuk gudang, banyak juga orang Kristen yang masuk gudang juga. Saya udah mulai hafal nih jemaat-jemaat di Betos nih. Oh, kalau Bapak ini duduknya di sini, ini saya udah mulai hafal. Otak saya kan otak robot AI Bapak Ibu ya kan. Saya tahu nih, saya udah hafal. Di beberapa cabang saya sudah hafal jemaat-jemaat. Tapi kalau sudah mulai Natal, buyar saya punya otak Bapak Ibu. Kenapa? Kalau ini muka dari mana ini ya kan? Kok gak pernah datang? Setahun ini kemana orang ini? Setahun ini kemana? Kok gak pernah muncul dalam ibadah tengah minggu, ibadah hari minggu, dan sebagainya. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya muncul 1 tahun. Imanmu gak bakal kuat. Ya, jadilah orang Kristen yang tekun beribadah. Jadilah orang Kristen yang jaga pertobatan. Jadilah orang Kristen yang hidup di dalam kekudusannya Allah. Kenapa? Karena iman orang Kristen yang sungguh-sungguh cari Tuhan, dia akan kuat menghadapi masa-masa sulit. Ya, nanti akan ada banyak orang Kristen yang kalah Bapak Ibu. Ya, orang-orang Kristen yang kalau ke gereja cuma ngantar istrinya doang. Bu, suami kemana? Itu di luar, duduk di motor, di Indomaret sambil ngerokok. Ya kan? Sambil minum kopi kapal api, makan gorengan di depan. Mak, nanti rekam ya, Pendeta Alek ngomong apa. Nanti akan kudengar lagi di rumah. Bukan begitu caranya. Tadi ada satu jemaat yang sering datang di Kelapa Gading Nias. Mereka lagi di Jepang. Tadi DM saya, Pak, mohon izin Pak, kami lagi di Jepang, kami nggak bisa ibadah, tapi kami pengen beribadah Pak. Kalau mau live streaming gimana ya? Mereka belum tahu kan cara live streaming. Saya bilang buka aja YouTube Tiberias. Ya, di situ ada nanti Tiberias live streaming, buka aja di YouTube, nanti kamu bisa ikut ibadah. Saya ikut ibadah Pak Alek nanti malam ya, itu kan beda 2 jam dari Jepang. Ikut ibadah. Saya hormati. Mereka tanya itu. Ya, kenapa? Walaupun di Jepang mereka tetap tanya mau ibadah. Ya kan, makanya saya katakan jangan malas ibadah. Ibadah itu mengandung janji. Kita bersyukur gereja masih dibuka. Kita bersyukur Bapak Ibu saya di Tiberias, fasilitasnya bagus, bisa beribadah. Ya, coba lihat di Eropa. Lihat di Eropa, gereja sepi, nggak ada orangnya. Gereja jadi tempat dugem. DJ-nya kayak begini tempatnya. All above the night train. All above the night train. Tung 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 tung. Hey, come on, put your hands up in the air. Ya kan, ada yang naik di meja sama kuntilanak. Tapi belakangnya foto Tuhan Yesus lagi apa? Lagi perjamuan kudus. Ada beberapa jemaat yang mereka tinggal di Swedia, di Norwegia, ya, yang cerita-cerita sama saya, di Belanda. Ya, wah Pak, kalau di Belanda Pak, gereja Pak, orang tua aja Pak yang udah sadar motor lagi cekot Pak. Anak mudanya kemana? Wah, jangan berharap anak muda Pak. Namanya Belanda, Eropa, London, Prancis, ya anak mudanya party Pak. Dan mereka banyak gak kenal Yesus Pak. Banyak ateis di sana. Kasihan nggak? Kita Indonesia, Tiberias, lautan manusia kita beribadah. Bersyukur Bapak Ibu dan saya kita bisa beribadah. Covid kemarin, wah boro-boro. Gereja tutup, semua jemaat. Pak, kapan buka gereja Pak? Kapan buka gereja? Ini gereja udah buka, orangnya nggak nongol-nongol Bapak Ibu ya kan? Lu cuma nanya doang.
Kemana ini orang kemana? Cuma nanya doang, Pak, mau perjamuan kudus, gereja belum buka ya? Belum buka. Ada nomornya nanti bisa dikirim. Pak, kapan ya gereja itu dibuka? Saya rindu Pak untuk beribadah dengan anak-anak Tuhan. Biar iman saya bangkit, mujizat terjadi. Saya rindu untuk ibadah. Covid udah 2 tahun. 2024 udah mau beres. Batang hidungnya gak kelihatan Bapak Ibu, ya kan? Kemana orang ini? Cuma nanya doang via WA, gak pernah nongol. Ya, jangan. Bersyukurlah kita masih bisa beribadah. Ya, puji Tuhan, di Bekasi ada gereja Tiberias. Ada berapa? Bekasi, BCP, Grand Mall. Wah, mantap. Bapak Ibu tinggal pilih aja. Ya, Pak saya mau di Tangerang. Tangerang ada di Bidek, ada di Alam Sutra. Ya kan, ada di BSD Plaza. Karawaci ada. Saya tadi Karawaci tadi jam 12. Nggak ada alasan. Pak, saya di Bogor. Ada Plaza Jambu 2 Bogor sama ada satu ibadah di sana. Puri Begawan. Ya, nggak ada alasan nggak ibadah. Pak, saya di Cibubur. Cibubur gudangnya itu Tiberias. Boston, Newton, Times Square, Wiladatika. Jadi nggak ada alasan untuk tidak beribadah. Pak, saya mau ibadah pagi. Jam 6 pagi, Gading Nias, Pendeta Jeffrey Adolfwani. Difasilitasi sama Ibu Gembala. Pak, saya mau 6.30, Alexander Simanjuntak, Boston, kota wisata. Cuma beda 30 menit dengan Pendeta Jeffrey. Ya kan? Pak, saya jam 12, karena jam 8 saya Car Free Day. CFD. Nggak masalah, jam 12 ada. Di SCBD. Kamu habis Car Free Day, cuci muka di SCBD, ibadah jam 12. Pak, saya mau jam 2. Saya mau ke Bekasi, jam 2. Pendeta Jeffrey Adokwane. Pak, saya jam 2 nggak bisa, jam 4 Pak. Alexander Simanjuntak, mau ngomong apa kana? Ya. Pak, saya jam 6 sore, jam 4 nggak bisa. Marcel Sairang, Bonerges, Sarbini, jam 6.15, Alexander Simanjuntak, ada juga. Pak, saya mau yang jam 9, Gading Nias, Alexander Simanjuntak. Midnight, mau ngomong apa ngana? Difasilitasi semua sama gembala sidang. Siapa tahu memang yang pulang-pulang dugem baru bangun sore. Ya kan, tadi malam di kota, yang tadi malam di PIK. Aduh, kita baru bangun jam 7 malam nih pendeta. Saya langsung Gading Nias. Dia bertobat ngana. Bertobat lain. Ya kan, jadi gak ada alasan untuk gak beribadah. Pak Pendeta, saya memang gak bisa bangun Pak. Saya sakit Pak. Saya mau live streaming, bisa? Bisa. Kalau memang sakit gak apa-apa. Tapi kalau pura-pura sakit tidak boleh. Ya, saya tadi pagi tuh badan udah mulai linu-linu. Waduh, udah mulai linu-linu nih. Tenggorokan udah mulai gak enak kan? Ya udah. Saya ambil air putih anget, ya. Saya gerak-gerak, badan saya gerak-gerakin. Saya bersihin mobil, saya isi minyak urapan. Ya kan? Saya taruh baju di mobil. Saya banyak gerak, udah mulai keringetan. Wah, mantap nih. Ya cuma gara-gara linu-linu dikit mah. Nggak mungkin saya WA Ibu Gembala, Shalom Bu, saya mau izin. Ya Ale kenapa? Sakit Bu. Sakit apa? Pegelinu Bu. Diketawain sama gembala sidang. Ya cuma begitu doang Alek ya. Maju terus. Ya makanya jangan pernah melupakan ibadah. Masa-masa sulit boleh ada. Tapi orang yang tekun ibadah, Tuhan jamin kehidupannya aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kasih tepuk yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi yang kedua, iman yang bagaimana yang membuka ruang mujizat, iman dalam masa sulit. Jadi iman kita harus kuat ya, harus kokoh, harus teguh. Salah satu bagaimana iman kita kuat, Bapak Ibu dan saya tekun beribadah, cari Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, iman yang membuka ruang mujizat. Yang ketiga adalah iman yang mendorong tindakan. Oke, kita lihat Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Silakan Pak. Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke, keterangannya apa? Iman yang sejati tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak. Ya, ketika kita mengambil langkah iman, kita menciptakan ruang bagi Tuhan untuk bekerja melalui tindakan kita dan menghadirkan mujizat. Pak Pendeta, saya sudah 99 kali bikin CV, belum diterima. Saya mau menyerah. Jangan menyerah. Kamu bikin CV berapa kali? 99, belum 100. Bikin yang ke-100. Bikin yang ke-100. Siapa tahu yang ke-100 memang itu menjadi bagianmu. Ya. Pak Pendeta, saya tidak mau lagi membuka hati untuk laki-laki. Semua laki-laki buaya. Wih,
Hati-hati kalau ngomong, pendetamu laki-laki. Hati-hati kalau ngomong. Pendeta buaya? Bukan, saya bukan buaya, saya dinosaurus. Saya dinosaurus. Ya kan, ada banyak orang mempunyai iman, wah punya suami, punya istri, tapi ketika sakit dalam percintaan nggak mau move on, nggak bisa. Makanya minggu kemarin saya katakan, kalau putus-putus cinta itu paling 2 bulan. Perempuan-perempuan, apalagi kalau sudah umurnya udah pas 26, 27, S1-nya udah kelar, udah kerja, tapi pernah punya masa lalu disakiti oleh laki-laki buaya, saya ingin katakan, melangkah dengan iman, percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jadi ada 2 wanita di bidek maju ke depan. Mau doain apa? Belum ngomong udah senyum-senyum, saya bilang. Ngomong dulu baru senyum. Pendeta yang pertama, aku mau pendeta doakan pekerjaanku. Dan yang kedua, jangan ketawa dulu, saya bilang. Apa yang kedua? Jodoh Pak Pendeta. Oh iya iya. Kamu orang Batak? Orang Batak Pak Pendeta. Oh mantap. Ya saya bilang, itu percaya, itu kalau punya iman, itu kerja benar, pekerjaan Tuhan diberkati. Dan yang kedua, itu kalau mau cari jodoh, cari yang seiman. Benar Pak Pendeta, aku mau cari seiman. Dan itu muka jangan jutek-jutek, tersenyum. Karena perempuan ibarat kumbang, perempuan itu adalah madu. Laki-laki adalah kumbangnya. Kumbang kalau melihat madunya pahit, laki-laki baru mau dekatin muka jutek, waduh. Kenapa jadi megaloman ini mukanya ya kan? Kayak ibu-ibu apa? Ibu-ibu antagonis yang di sinetron. Naik. Dia punya alis naik turun kan? Antagonis jangan. Perempuan rapilah, cantiklah, makeover lah, senyum lah. Kalau di gereja ada abang yang mau kenalan, shalom, shalom bang, gitu kan. Ada sukacita, ada, nah, gitu kan. Jangan dibawa gaya siantarnya. Mau kenalan deh, apa kok kenalan ya? Susah itu. Lu balik aja ke Tarutung sana lah. Ya, susah kalau kayak begitu. Ya kan iman itu harus ada tindakan. Ya kan? Kayak saya dulu, waduh, apa pacaran putus, waduh, Tuhan. Kata Tuhan, jangan bersedih. Aku kasih yang terbaik. Udah. Ya, pacaran sedih. Wah, nyanyi-nyanyi lagu apa? Di kamar kan sedih ya. Ku terima suratmu. Baca suratnya, ini nggak move on ini. Udah. Suratnya kita bakar, bajunya kita kasih orang, ya kan? Pernik-pernik apa dulu minyak wangi apa kita buang, kita kasih aja. Bersih, kamar clear area. Kita pasang foto Rasul Petrus Yohanes, Michael Jordan, begitu kan? Iya, yang dulu foto dia, ya kan kita lihat malam-malam kita lihat, ya kan? Laki-laki mati 1 tumbuh 1000. Iya, lagi khotbah, lihat singer, ya ku tak pandang dari suku mana, sweet, ya kan udah. Lihat singer, nggak cocok, ya udah. Tetap cari lagi, tetap percaya. 4 tahun saya di Manado, ketemu istri saya. Kita nggak ada yang tahu. Saya dari Sumut, dia dari Sulut. Jauh loh Sumut kalau peta ya, di sini nih Sumut nih, di sini. Sulut tuh di sana dekat Filipina, Bapak Ibu. Jadi nggak masuk dalam logika dan pemikiran kita, benar nggak? Sumut dengan Sulut, siapa yang tahu? Nah itulah rencana Tuhan. Ya kan, makanya melangkah dengan iman. Saya melangkah ya, walaupun sedih, hatiku tersayat-sayat. Tapi Tuhan pasti memulihkan hatiku dan aku bisa dapat yang terbaik. Aku melangkah dengan iman, ya udah. Sambil khotbah, lirik kiri, lirik kanan. Mata maling, Bapak Ibu, mata maling ya kan. Siapa tahu dapat yang terbaik ya kan. Nah itu dia. Makanya saya katakan, ayo kita harus ada action. Mau kerja, cari kerja, walaupun belum dapat, tetap semangat. Ya, yang belum nikah mau dapat jodoh, minta sama Tuhan, makeover, perbaiki diri dengan baik. Ya, yang mau sekolah tinggi, belajar. Tindakannya adalah belajar. Yang sakit mau sembuh, perbaiki pola pikir.
Ya, jangan banyak pikiran, hati gembira, ada tindakan yang nyata. Ya, saya percaya kalau orang Kristen punya tindakan, melangkah dengan iman, gak tahu bagaimana nanti Tuhan akan buka jalan untuk kita. Ya, Musa yang terakhirnya, Musa bersama bangsa Israel dikejar sama Firaun, bertemu dengan laut Teberau. Apakah Musa akhirnya pasrah? Tidak, dia berseru sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Aku akan membelah laut itu dan kau akan jalan di sana. Dia jalan. Coba lihat laut dibelah, laut Teberau dibelah. Ya, tangan Tuhan menahan air laut dari kiri, tangan Tuhan menutup air laut dari kanan. Bapak Ibu, seaward pertama itu adalah di laut Teberau. Seaward pertama. Siapa yang pernah ke seaward pasti lihat kan? Waktu Musa bersama bangsa Israel masuk laut Teberau, dia melewati ada seaward. Ya, ada ikan hiu, ikan paus, ikan teri Medan, rahang tuna dari Manado, dari rahang tuna, ikan gembung siantar lewat, sambal balado. Iya, ketika bangsa Israel udah lewat, Firaun lewat, Tuhan tutup itu laut dan akhirnya Firaun mati. Kan melangkah dengan iman. Ya, melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan tindakan. Ya, percaya Tuhan beserta kita. Tangan Tuhan yang kuat akan pegang kita. Mujizat pasti terjadi. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya, kesimpulan, di mana ada iman, di situ ada ruang untuk mujizat. Ya, iman yang kuat dan berani membuka pintu bagi Tuhan untuk bertindak dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat tawabat. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya
Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari. Kita mau siapkan hati kita untuk sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Bersama-sama katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, mari bersama-sama kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darahmu kami, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Sama-sama kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan percaya tubuh Yesus. Kita angkat anggur dan kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Mari berdoa, percaya pada kuasa Tuhan. Tuhan sanggup memberikan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan, jawab setiap doa-doa jemaat Tiberias. Percaya ada mujizat terjadi dalam hidup mereka. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak.
agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Berobot minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah, manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setiap permohonan doa, kita percaya doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya. Setiap pokok doa Bapak Ibu, ya, kita percaya Tuhan sudah menjawab. Mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di Tiberias Bekasi Town Square. Tuhan berkati agar setiap sesinya penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan kirim jiwa-jiwa ke tempat ini. Berkati Pak Koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja, bersama tim yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan berkati jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Berdoa juga untuk pengembala sidang, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Tuhan berkati, ekstra kuasa, ekstra mujizat, diberikan kesehatan, umur panjang. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Seluruh jemaat yang hadir Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Berkati seluruh anak muda yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati. Selama anak muda hidup takut akan Tuhan, Tuhan pasti berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Bahar bersama istri, bersama keluarga besar terpelihara sempurna. Hamba juga berdoa untuk seorang anak muda, Oscar Wijaya, ya, yang kita doa sembuh dari saraf matanya sempurna, tidak ke saraf organ-organ yang lain, saraf di matanya sembuh. Kami tolak tumor, kami tolak segala sakit penyakit. Kami juga berdoa jantungnya tidak ada kista, tidak ada tumor, ya. Anak muda bernama Oscar Wijaya sembuh, saraf matanya pulih, ya, di jantungnya sehat sempurna, tidak dipasang ring, tidak dikateter, tidak ada kista, tidak ada tumor, tidak ada kanker. Oscar Wijaya dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari Tuhan berkati. Rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Berkati juga Ibu Tresia dengan suami Bapak Walter Sigalinging, Tuhan berkati. Bersama anak-anak Wilma Trudi, Tuhan berkati selalu dalam setiap kehidupan rumah tangga, juga pekerjaan, usaha, studi anak-anak, Tuhan berkati. Berkati juga Ibu Ellen, Tuhan berkati. Bersama anak-anak juga selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, siapapun yang hadir pada hari ini, kita doa tidak ada yang tertinggal. Bapak Ibu dan saya berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan mengenapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom, 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 shalom. Ku kagum hormat akan Allah. Ku kagum hormat akan Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.